Pengembangan kain tenun mamasa tidak hanya berkutat pada pembuatan sambu, tetapi juga berkembang pada pembuatan baju, celana, tas, atau sepu, dan beberapa kerajinan dari kain tenun mamasa lainnya. Semua jenis kain yang didapatkan melalui proses penenunan itu namanya Pak Tanun. Nah, Pak Tanun ini salah satu produknya adalah sambu. Sambu adalah jenis sarung yang ukurannya besar, biasanya untuk kaum laki-laki. Kalau ukurannya kecil namanya dodo. Dari situlah tadi saya katakan bahwa ada lahir banyak produk. Ada yang dibuat sambu, dibuat dodo, dibuat bayu, dibuat sampah atau sepu, buat pote, dan berbagai kebutuhan sesuai dengan keinginan kita. Beberapa hal unik yang ditemukan dalam seni tenun kain mamasa adalah teknik menenun tua yang masih dipertahankan. Teknik Pallawa salah satu teknik tenun tua dan hanya ditemukan di Mamasa. Teknik ini menggunakan beberapa perlengkapan yang menjadikannya terlihat lebih rumit dibandingkan tenun biasa. Hanya dua saja Pak dengan tenunan seperti ini, dengan pakai namanya alatnya ya kayak ini, yang untuk bis baju ini, namanya galas siri. Pada umumnya yang dipakai ini adalah yang ini. Ini bisa dipakai untuk buat baju, sarung, taplak meja, dan lain-lain. Ini salah ini alat ini. Tapi untuk buat pinggiran kayak Pallawa itu alatnya khusus. Yang kecil di sana itu namanya galas siri, ya alat tenun Pallawa. Itu Pak caranya itu diurai dulu benangnya, kemudian dimasukkan di alatnya itu, nanti dimasukkan satu persatu ke alat itu namanya galas siri itu nanti dibolak-balik itu Pak untuk membuat motif. Kain tenun mamasa terus bertahan mengungkap pesonanya, menarik minat penikmatnya, sehingga terus hidup dalam alur masa. Ya kelihatannya terus berkembang karena itu tadi berbagai kreativitas dilakukan oleh para penenun dengan mengadopsi model-model tenunan dari luar atau model-model ukiran, bahkan sekarang ada kain tenun batik bermotif tenunan. Jadi ada batik-batik yang sudah dikelola secara modern mesin, tapi coraknya adalah corak tenun mamasa. Itu dari kami sendiri Pak, artinya kami sendiri yang merancang itu, artinya dari kami sendiri sebagai ketuanya dari pimpinan pertenunan ini, kasih masukan ke penenun bagaimana caranya kita bisa buat produk-produk tenun yang baru, modifikasi yang baru untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini sangat berdampak sangat luar biasa Pak, karena ini menciptakan lapangan pekerjaan di sini buat ibu-ibu yang sehari-hari di rumah. Mereka juga bisa menghasilkan uang, mendapatkan penghasilan dari bertenun. Proses menenun kain tenun mamasa tidak hanya sekedar kegiatan, melainkan sebuah upacara yang sakral. Pengrajin tenun menghormati bahan-bahan yang mereka gunakan, mempersembahkan karya mereka kepada alam dan masyarakat yang telah memberi mereka harapan. Ya kalau kita berpikir hanya untuk sisi ekonominya, tentu bisa. Kita menggunakan mesin dengan membuat pola menggunakan sarana yang sudah modern, katakanlah itu dirancang di komputer kemudian dimasukkan ke mesin, tentu bisa. Jadi saya pikir itu satu hal yang patut dipikirkan, di-combine bagaimana caranya sehingga nilai pelestarian proses penenunan secara tradisional tetap jalan, tapi tetap mempertimbangkan juga sisi keuntungan dari sisi ekonominya. Kalau orangnya tekun dan juga bisa menghasilkan setiap produk, mulai dari tenunan yang biasa sampai yang tenun-tenunan yang agak sulit dibuat, itu bisa menghasilkan jutaan satu bulan Pak.
Kalau dia ibunya itu tekun dan skillnya itu ditambah, skill untuk membuat motif tenun yang bagus, itu bisa jutaan juga 1 bulan. Kain tenun mamasa bukan hanya sekedar karya seni, melainkan juga simbol dari identitas dan kebesaran tradisi. Setiap helai kain menuturkan cerita tentang sejarah dan kehidupan masyarakat mamasa, serta menjadi jembatan yang menghubungkan generasi yang berbeda melalui warisan budaya yang tak ternilai harganya. Pak Tanun bukan sekedar karya tekstil, melainkan penjelmaan dari semangat dan keindahan. Setiap helai kain adalah sebuah karya sastra yang hidup, menceritakan kisah-kisah yang tak pernah pudar tentang keindahan alam dan kekayaan budaya dari tanah Kondok Sapata. Senyum-senyum yang terlukis dalam benang-benang, untayan doa yang tersusun dalam setiap pola motifnya, semua menghadirkan kehidupan dalam sebuah sampin Pak Tanun.